Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan, saya Clayton sebagai ketua dari kelompok 14 dalam matkul Indonesia dengan anggota saya yaitu Alexandria dan juga Darren. Dalam kesempatan ini, kami ingin membahas tentang hasil diskusi dari program sosialisasi yang kita jalankan. Dengan judul Sosialisasi Pengembangan Karakter Berpikir Kritis dan Keberanian Bertanya Siswa Kristen Kalam Kudus melalui workshop interaktif dalam mendukung pendidikan berkualitas. Jadi, sosialisasi ini memiliki sebuah tujuan untuk melakukan sebuah workshop pada siswa dengan cara main game agar mereka lebih bisa mengembangkan potensi mereka. Dan kami akan membahasnya lebih dalam dengan yang pertama diawali oleh Alexandria. Oke, jadi kegiatan ini tuh dirancang untuk mendukung SDG 4, yaitu pendidikan berkualitas, khususnya dalam membangun budaya belajar yang aktif, reflektif, dan kolaboratif. Melalui workshop interaktif, para siswa tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga peserta aktif. Mereka diajak untuk bermain peran dalam memecahkan kasus, berdiskusi, bertanya, dan menyimpulkan secara logis. Hasil evaluasi menunjukkan perkembangan yang sangat mengembirakan. Skor pretest sebesar 16,56 meningkat menjadi 18,96 pada post-test, atau terjadi peningkatan sekitar 14,5%. Tidak hanya dari angka, tapi juga dari dinamika kelas, siswa terlihat lebih percaya diri bertanya, lebih aktif menyampaikan pendapat, dan menunjukkan sikap saling menghargai dalam diskusi. Secara keseluruhan, kegiatan ini terbukti efektif dalam memperkuat budaya belajar aktif di lingkungan sekolah, sekaligus menumbuhkan karakter yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran abad ke-21 ini. Untuk pendahuluan, pendidikan yang berkualitas itu tidak hanya bergantung pada sebuah kurikulum, tetapi juga pada kemampuan setiap siswa, setiap individu untuk berpikir dengan kritis dan keberanian mereka dalam bertanya. Namun, masih saja banyak siswa yang pasif dalam pembelajaran. Mereka semuanya menerima informasi tanpa analisis yang terlalu mendalam. Mereka tidak mencerna informasi yang didapatkan dan mengolahnya dengan baik. Mereka juga enggan untuk bertanya karena ada yang merasa takut salah atau takut di judge atau takut merasa itu aneh. Dan fenomena ini pastinya bukan hanya terjadi di terjadi di mana-mana, termasuk juga dengan SMA swasta 2 Kristen Kalam Kudus Jakarta, di mana partisipasi yang aktif itu masih bisa dibilang rendah dan proses belajar mereka masih cenderung satu arah atau tidak fleksibel, di mana cuman gurunya yang menjelaskan dan murid-muridnya hanya main-main. Dan ini terbukti karena kami juga secara langsung berada di kelas saat mereka melakukan pembelajaran, sehingga saat saya sedang dengan murid-murid di sana, mereka hanya main-main dan tidak terlalu serius mendengar gurunya. Dan kurangnya keberanian bertanya ini justru menurunkan kualitas diskusi, pemahaman materi, serta juga kesiapan siswa dalam menghadapi tantangan era global. Dan ini sangat penting karena setiap murid itu harus memiliki kualitas yang baik untuk bersaing di masa depan. Karena itu, makanya diperlukan sebuah intervensi yang berpusat pada siswa. Salah satunya yaitu ini workshop interaktif untuk menciptakan suasana belajar yang aman, kreatif, dan dialogis, sehingga proses belajar menjadi dua arah, adanya interaksi dengan siswa dan juga guru. Workshop ini memiliki tujuan untuk meningkatkan yang pertama, karakter berpikir kritis, keberanian siswa dalam bertanya, partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Selain dari itu, kegiatan ini juga mampu untuk mengukur efektivitas workshop dan juga memberikan sebuah rekomendasi bagi sekolah untuk mengembangkan sebuah model pembelajaran yang lebih dialogis daripada hanya guru yang menjelaskan sendirian.
Melalui kegiatan ini, diharapkan bahwa para siswa mengalami sebuah perubahan dalam karakter mereka yang awalnya itu penerima pasif menjadi seorang partisipan yang aktif dalam pembelajaran, sehingga mereka eh, mulai bisa untuk merumuskan sebuah pertanyaan yang kritis untuk meningkatkan wawasan mereka serta juga menerapkan keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran sehari-hari dan bisa jadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga ini akhirnya mendukung untuk terwujudnya kualitas pendidikan nasional yang lebih tinggi. Oke, untuk metode pelaksanaannya, jadi program pengabdian ini itu dirancang secara komprehensif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dari siswa, khususnya dalam menganalisis informasi, mengajukan pertanyaan yang tepat, serta pengambilan keputusan berdasarkan penalaran yang logis. Nah, jadi seluruh metode pelaksanaan ini disusun agar setiap tahap itu saling berkaitan dan juga memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna untuk siswa. Dengan melibatkan sekitar 25 siswa di kelas 10, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi model pembelajaran aktif yang dapat diterapkan di sekolah secara berkelanjutan. Nah, untuk metode pelaksanaan yang pertama itu ada koordinasi dan juga sosialisasi. Proses ini diawali dengan pertemuan intensif bersama kepala sekolah, guru pendamping, dan juga pihak terkait untuk menyamakan persepsi mengenai tujuan kegiatan yang ingin dicapai. Nah, jadi materi ini tuh dibuat komunikatif, relevan bagi remaja, dan juga dilengkapi permainan interaktif untuk mendorong partisipasi siswa untuk lebih berani bertanya dan juga lebih berpikir kritis. Yang kedua itu ada evaluasi pretest dan juga posttest. Nah, yang berfungsi sebagai alat ukur objektif untuk menilai sejauh mana sih sebenarnya peningkatan pengetahuan dan sikap siswa setelah mengikuti program tersebut. Nah, jadi di pretest ini siswa itu diwajibkan untuk mengerjakannya sebelum kegiatan dimulai. Pretest ini terdiri dari sekitar 10 soal dalam bentuk Google Form untuk mengukur pemahaman awal. Nah, setelah kegiatan itu, post-test itu bakal dilakukan lagi dengan instrumen yang sama yaitu melewati Google Form untuk menilai peningkatan pengetahuan dan juga sikap. Nah, observasi langsung juga bakal dilakukan untuk melihat perubahan partisipasi dan juga kepercayaan diri dari siswa. Untuk tahap yang ketiga, yaitu workshop interaktif berbasis penyelesaian kasus teka-teki, yang sebenarnya menjadi inti dari pengalaman belajar ini. Nah, workshop ini dirancang menggunakan pendekatan partisipatif melalui diskusi kelompok kecil, permainan kasus, dan juga aktivitas berbasis teka-teki misteri dengan metode 5W 1H. Nah, metode 5W1H ini diterapkan untuk melatih siswa menguraikan masalah secara sistematis, mengidentifikasi fakta penting, menyusun argumen yang masuk akal, dan juga menawarkan solusi yang rasional. Kegiatan ini juga mendorong siswa untuk berlatih berpikir kreatif, bekerja sama dalam tim, serta menjadi lebih percaya diri dalam mengemukakan pendapat. Nah, tim ini juga berperan sebagai fasilitator untuk memastikan kegiatan berjalan aktif dan juga efektif. Oke, jadi selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Kita akan membahas tentang hasilnya dulu. Nah, jadi di hasil workshop interaktif itu dan juga workshop sosialisasi berhasil meningkatkan partisipasi, keberanian bertanya siswa, dan juga kemampuan berpikir dari siswa. Siswa ini lebih mampu menganalisis informasi, menyusun argumen logis, dan lebih aktif berdiskusi sesama. Nah, ada dua jenis tes yang kita lakukan, yaitu pretest dan juga posttest dengan masing-masing data yang berbeda. Pada saat pretest, siswa ini mendapatkan rata-rata skor sekitar 16,56 dengan skor maksimalnya 20 dan juga jumlah peserta sebanyak 25 orang. Pada post-test, rata-rata skor yang siswa dapat itu sekitar 18,96 dengan skor maksimal yang sama yaitu 20 dan juga jumlah peserta yang sama yaitu 25. Tetapi dari pretest ke post-test itu mengalami peningkatan sebesar 2,4 poin, yaitu sekitaran 14,5%.
Nah, jadi melalui hasil observasi ini, awalnya siswa ini terlihat pasif, kurang terlibat dalam kegiatan pembelajaran, dan juga lebih pendam untuk bertanya ke guru. Namun, setelah metode interaktif ini diterapkan, suasana kelas ini menjadi lebih hidup dan lebih dinamis, serta siswa itu mempunyai percaya diri untuk bertanya, aktif berdiskusi, serta berpartisipasi secara lebih antusias dalam aktivitas kelompok. Nah, jadi untuk pembahasannya, pendekatan partisipatif dan juga berbasis pengalaman mampu meningkatkan motivasi, kepercayaan diri siswa, dan juga keterlibatan siswa. Melalui praktik langsung dan refleksi, siswa itu lebih aktif berpikir kritis dan juga kreatif. Kegiatan kolaboratif dan pemecahan masalah membuat proses belajar itu lebih dinamis di dalam kelas. Sementara penggunaan media teka-teki membantu meningkatkan siswa eh, analitis dan juga logis berpikirnya mereka. Selain itu, lingkungan belajar yang positif dan aman sangatlah penting karena mendorong siswa itu menjadi lebih bertanya, lebih berani bertanya, dan juga terlibat aktif di dalam kelas. Secara keseluruhan, metode interaktif ini dan juga lingkungan belajar yang suportif efektif menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan juga mendukung pendidikan berkualitas mereka. Jadi, kesimpulan dari kegiatan yang kami lakukan, berdasarkan hasil observasi kami, pada awalnya siswa cenderung pasif dan kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Namun, setelah pendekatan interaktif diterapkan, suasana kelas berubah menjadi lebih hidup dan dinamis. Siswa mulai menunjukkan kepercayaan diri untuk bertanya, aktif dalam diskusi, serta antusias berpartisipasi dalam berbagai aktivitas kelompok. Kedepannya, guru disarankan untuk terus menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif dan berbasis pengalaman, serta memanfaatkan media kreatif seperti teka-teki atau pemecahan kasus untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sekolah juga perlu melakukan evaluasi pembelajaran secara berkala agar strategi yang diterapkan tetap relevan, adaptif, dan efektif dalam menumbuhkan karakter berpikir kritis serta keberanian bertanya pada siswa. Demikian kesimpulan dari presentasi kegiatan pengabdian kami. Sebelum kami tutup pembahasan ini, kami akan memberikan kesan dan pesan kami masing-masing yang akan dimulai dari Alexandria. Oke, tentunya eh, pengabdian yang kami lakukan ini adalah sesuatu yang baru untuk kami sebagai mahasiswa, tapi kami sangat sangat mempelajari banyak hal di sini. Bagaimana cara kita memperjuangkan pendidikan berkualitas dan bagaimana cara kita membuat materi sosialisasi yang kami sampaikan ini menjadi menyenangkan dan tidak hanya menjadi sesuatu yang disampaikan, tapi mereka juga bisa mengintegrasikannya ke dalam kehidupan mereka masing-masing. Silahkan, Darren. Nah, untuk pesan dan kesannya saya, kita sebagai mahasiswa mempresentasi di depan 25 peserta siswa yang lain itu bukan hanya untuk mengajarkan mereka, tapi untuk kita juga berlatih secara mental dan juga secara soft skillnya kita sebagai mahasiswa itu kita harus bisa menghandle sekitaran 25 peserta siswa yang berada di kelas 10 ini. Dan juga untuk kita semua ini bukanlah hal yang gampang. Kita butuh banyak persiapan dan juga kesiapan supaya kita bisa menampilkan yang terbaik untuk mereka. Baik, kesan pesan dari saya tuh pada awalnya saat kami survei itu saya sudah pesimis karena ternyata lebih dari setengah murid itu tidak berada di kelas. Saya kira itu mereka pada bolos. Namun ternyata mereka itu semua ikut menjadi calon untuk OSIS. Dan di situ saya masih ada harapan lah kalau murid-murid ini masih bisa dibilang baik. Nah, pada hari sosialisasi
ternyata muridnya baik-baik, walaupun pada awalnya masih canggung karena eh, kami kan tiba-tiba datang gitu, jadi mereka nggak terlalu eh, memperhatikan. Tapi saat ice breaking, setelah ice breaking dan juga materi, kami masuk pada games dan akhirnya mereka semua mau berpartisipasi karena seru. Dan keseruan ini yang mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam tugas kelompok ini. Karena tidak ada tekanan untuk mereka harus menang untuk mendapatkan nilai. Karena ini beneran dengan tujuan untuk supaya mereka eh, seru aja, seru-seruan untuk have fun dan secara tidak langsung ini bisa melatih skill mereka juga dan juga skill kami sebagai mahasiswa untuk berinteraksi dengan siswa-siswa SMA ini dan cara membuat mereka ingin berpartisipasi. Maka demikianlah dari pembahasan kami hari ini. Terima kasih dan maaf jika ada kesalahan dari kami. Terima kasih.